Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian baik, sehat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Dan pada pertemuan kita pada hari ini di mata pelajaran PALIP, kita akan membahas bab yang pertama, yaitu mengenai pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi pemerintah daerah. Namun sebelumnya di sini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar mapel PALIP di semester ganjil. Nah, yang pertama, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan normal untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Yang keempat, menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Yang kelima, menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi pemerintah daerah. Nah, inilah 5 KD di mapel PALIP yang akan dipelajari di semester ganjil ini. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya, yaitu pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada yang namanya pemerintah pusat. Ya, kalian bisa lihat, baca di halaman 2 pada buku cetak PALIP. Situ sudah dijelaskan definisi dari pemerintah pusat. Ada secara umum dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nah, intinya atau kesimpulannya, pemerintah pusat itu adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Jakarta. Nah, itulah yang disebut dengan pemerintah pusat, ya. Dari definisinya kita simpulkan, atau dengan kata lain, pemerintah pusat pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yakni Jakarta. Nah, di pemerintah pusat ini ada 3 lembaga negara, ya, yaitu ada lembaga legislatif di Indonesia. Contohnya seperti kalian bisa lihat, ada MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Yang kedua ada lembaga eksekutif di Indonesia. Contohnya ada presiden, wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, ya, di Indonesia. Contohnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, yang kedua ada Pemda atau pemerintah daerah. Di paragraf terakhir di buku cetak halaman 3 itu ada tugas dan wewenang kepala daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemda. Yang di situ ada 6 tugas dan wewenang dari Pemda sendiri. Nah, selain mengurusi urusan pemerintahan, menyusun dan sebagainya, di sini juga ternyata Pemda atau kepala daerah itu memiliki tugas dan wewenang lain, ya, seperti pada poin B, yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi tidak hanya mengurusi urusan pemerintahan saja. Yang ketiga ada
perangkat daerah. Perangkat Pemda. Ada sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai 4 tugas. Ya, seperti kalian bisa lihat di buku cetak itu di halaman 4. Kemudian ada dinas daerah, ada lembaga teknis daerah, ada Satpol PP juga. Ada Satpol PP, kemudian ada UPTD, kecamatan, desa atau kelurahan. Ya. Sini ada dinas. Ya, ada UPTD, kecamatan, desa atau kelurahan.